kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, karena pandemi kali ini belum selesai, jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Zara Syafira, saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Sains dan Teknologi di program studi biologi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Syukriya MSC, selaku pengajar dari mata kuliah struktur hewan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan suatu proses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan juga melibatkan banyak organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan yang dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh lidah dan terjadi peremasan di lambung. Yang kedua ada proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan molekul yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan untuk mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Berikut adalah proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Yang pertama ada ingesti. Ingesti merupakan masuknya makanan melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi, yaitu pengunyahan yang dilakukan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutasi, yaitu proses penelanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti, yaitu proses pengubahan molekul makanan yang lebih besar menjadi lebih kecil. Yang kelima ada absorpsi, yaitu penyerapan makanan di usus halus. Yang terakhir ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak berguna di dalam tubuh melalui anus. Sekarang kita masuk ke dalam organ-organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Barisan gigi akan berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan, dan ada air ludah yang akan membantu melunakkan makanan tersebut, serta ada enzim saliva yang akan membantu menguraikan karbohidrat dan sari pati. Dan yang terakhir ada lidah yang akan membantu membolak-balikan makanan serta membantunya untuk menelan melalui kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menghantarkan bahan makanan dari faring ke lambung dengan melakukan gerakan peristaltik esofagus. Yang ketiga ada lambung. Lambung memiliki bentuk seperti kantong yang terletak di rongga perut sebelah kiri bagian atas. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan filorus. Lambung memiliki fungsi untuk menyimpan makanan yang sedikit demi sedikit akan tercerna dan bergerak melalui saluran cerna. Lambung juga berfungsi memecahkan makanan sehingga lebih halus dan akan mencampurkannya dengan getah lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok dengan panjang 6-8 meter dan memiliki lebar 25 mm serta memiliki banyak lipatan yang disebut villi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum sebagai usus 12 jari, di mana terdapat 2 saluran yaitu pankreas dan kantong empedu. Yang kedua ada jejunum sebagai usus kosong, yaitu sebagai tempat terjadinya proses kimiawi. Yang terakhir ada ileum yaitu usus penyerapan, di mana ini sebagai tempat terjadinya penyerapan. Dalam proses pencernaan, hati berfungsi sebagai pembentuk empedu, tempat penimbun zat-zat makanan dari darah, dan penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai pembentuk fibrinogen dan heparin untuk disalurkan ke seluruh peredaran darah dan sebagai pengatur suhu pada tubuh.
Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas berperan sebagai kelenjar eksoktrin yang menghasilkan getah-getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endoktrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau-pulau yang disebut pulau-pulau Langerhans. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes mellitus. Yang kelima ada usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar turun. Usus besar berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, serta membantu membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Bagian akhir dari pencernaan adalah bagian yang menggelembung yang disebut rektum. Kontraksi rektum dapat menyebabkan defekasi, sehingga zat sisa bisa dengan mudah dikeluarkan melalui anus. Pada sistem pencernaan, jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka akan timbul gangguan-gangguan pada sistem pencernaan kita, seperti gastritis, hepatitis, diare, konstipasi, apendisitis, wasir atau ambeien, mah, bahkan malnutrisi atau kurang gizi. Maka dari itu, kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik, seperti makan makanan yang bergizi, mengatur pola makan yang sehat, juga tidur 8 jam sehari. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga organ tubuh kita dengan baik agar semuanya berfungsi dengan baik. Nah, itu dia materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Jika ada saran dan kritik, bisa ditulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex.